Banyak di antara kita yang memandang bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang cerdas. Apakah mereka itu memang adalah bangsa pilihan? Dari mana sumber yang mengatakannya? Terus mengapa mereka begitu cerdas? Untuk tahu jawabannya, ayo ikuti bahasanya berikut ini. Banyak orang yang percaya bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang diyakini adalah bangsa yang merupakan pilihan. Nah, konsep dari bangsa pilihan itu seperti apa? Kita lihat dulu ya pengertian atau definisinya. Konsep bangsa pilihan ini menjadi fenomena yang menarik ya dari bangsa Yahudi yang diyakini sebagai bangsa pilihan. Nah, berbagai agama dan teologi ini menggambarkan keyakinan bahwa ada kelompok tertentu yang memiliki peran khusus atau hubungan yang istimewa dengan keilahian. Nah, kalau dilihat dari definisinya sendiri, bangsa pilihan ini mencerminkan suatu keyakinan bahwa kelompok tertentu dipilih oleh kekuatan ilahi untuk memegang peran istimewa atau mendapatkan keberkahan khusus. Nah, konsep ini dapat diidentifikasi dalam berbagai agama ya, termasuk dalam Yahudi, Kristen, dan juga Islam dengan nuansa dan interpretasi yang berbeda. Nah, konsep bangsa pilihan dalam tradisi Yahudi berasal dari ajaran agama mereka. Nah, khususnya terdapat dalam kitab suci yaitu Alkitab Ibrani yaitu Tanakh. Dan bangsa Yahudi mengakui sebagai bangsa pilihan karena keyakinan bahwa mereka dipilih oleh Tuhan untuk memegang peran khusus dalam menjalani hidup dan mematuhi perintah-perintahnya. Ada beberapa poin kunci yang mendasari keyakinan ini. Yang pertama adalah janji Allah ya kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham atau Avraham untuk membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Keyakinan ini menjadi dasar pemahaman tentang peran khusus bangsa Yahudi dalam rencana Allah. Yang kedua adalah pentingnya Taurat ya. Bangsa Yahudi menerima Taurat atau Torah atau hukum Allah yang diberikan kepada Musa di Gurun Sinai. Nah, mereka meyakini bahwa ini adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab khusus serta sebagai panduan moral dan etika yang diberikan langsung oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kewajiban moral dan etis. Konsep bangsa pilihan juga mencakup tanggung jawab moral dan etis yang tinggi. Bangsa Yahudi dianggap memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Tuhan dan menjadi teladan bagi dunia. Dan yang keempat adalah ketentuan hukum dan perintah Tuhan. Hukum-hukum yang dan juga perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi dianggap sebagai anugerah dan petunjuk khusus. Nah, mereka meyakini bahwa mematuhi terhadap hukum-hukum ini akan membawa berkat dan pengakuan khusus dari Tuhan. Sementara itu di Al-Quran juga yang membahas tentang janji Allah ya kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Ini mengenai keturunannya ya. Salah satunya ayat yang mencerminkan janji ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat atau perintah dan ujian, lalu ia menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan jadikanlah juga dari keturunanku. Dan Allah berfirman, janjiku tidak mencakup orang-orang yang zalim. Di ayat ini mencatat percakapan antara Allah dan Nabi Ibrahim. Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan ujian. Dan ketika Ibrahim memenuhi ujian tersebut, Allah mengatakan bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim juga memohon agar janji ini melibatkan keturunannya dan Allah setuju asalkan tidak mencakup orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini mencerminkan keyakinan Islam bahwa Allah memberikan janji kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya yang kemudian melibatkan
para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Pengikut Islam meyakini bahwa keluarga Ibrahim, terutama melalui keturunannya yang mulia, memberikan kontribusi besar terhadap ajaran dan tatanan moral dalam Islam. Menurut versi Yahudi dan juga Kristen yang mengatakan bahwa bangsa pilihan itu adalah bangsa Yahudi. Nah, bagaimana dengan konsep bangsa pilihan versi Islam? Nah, menurut konsep Islam, ini ada konsep ummah ya, atau komunitas dalam Islam ini memiliki kedudukan yang penting meskipun tidak identik dengan konsep bangsa pilihan seperti yang ada dalam tradisi Yahudi. Dalam Islam, umat ini merujuk pada kesatuan umat muslim yang berbagai keyakinan dan tunduk pada hukum Allah. Berbeda dengan pemahaman Yahudi tentang bangsa pilihan yang terkait dengan identitas etnis dan agama, konsep ummah ini lebih menekankan pada persatuan dan keimanan. Islam mengajarkan bahwa semua umat manusia itu berasal dari satu pasangan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu, konsep umat dalam Islam tidak dibatasi oleh faktor keturunan atau etnis, melainkan oleh keyakinan dan kepatuhan terhadap ajaran Allah yang diungkapkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana dengan kedudukan umat ya? Nah, umat dalam Islam dianggap sebagai khairul ummah ya, atau umat yang terbaik karena memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk mempromosikan keadilan, kebaikan, dan menolak yang jahat. Umat diharapkan menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian konsep ummah ini menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antar umat muslim. Dalam situasi apapun, umat Islam diinstruksikan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Konsep ini menolak diskriminasi dan menekankan keadilan dan persamaan di antara anggotanya. Meskipun umat ini mengutamakan kesatuan berdasarkan iman, agama, dan nilai-nilai Islam, hal ini tidak mengabaikan perbedaan budaya dan etnis. Islam mengakui keragaman di dalam umatnya dan mengajarkan toleransi dalam perbedaan budaya. Dan konsep umat dalam Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi di antara anggotanya. Masyarakat Islam diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setiap manusia bertanggung jawab untuk kontribusi pada kesejahteraan umum. Nah, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan pendidikan. Konsep umat ini menekankan bahwa pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam dan pengetahuan umum adalah landasan untuk kemajuan dan keberhasilan umat Islam. Meskipun konsep ummah ini membawa idealisme persatuan dan keadilan, kenyataan sejarah menunjukkan adanya konflik dan perpecahan di dalam umat Islam. Ini menunjukkan pentingnya terus mengembangkan pemahaman terhadap konsep ummah agar dapat meresap nilai-nilai utama Islam dengan lebih baik. Nah, konsep ummah dalam Islam seringkali menjadi sasaran pemahaman dan kritik dari luar ya. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk eksklusivitas yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan. Sementara yang lain melihatnya sebagai upaya untuk memelihara nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Sehingga dalam Islam konsep ummah menciptakan dasar bagi kesatuan umat Islam berdasarkan iman dan keyakinan. Meskipun tidak sama dengan konsep bangsa pilihan dalam tradisi Yahudi yang terkait dengan identitas etnis, umat membawa tanggung jawab moral dan etika yang tinggi terhadap seluruh umat Islam. Seiring dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, persatuan, dan toleransi, konsep umat terus berkembang dan menjadi pijakan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. Adanya pembelaan dari orang Kristen terhadap orang Yahudi ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut. Yang pertama adalah keyakinan teologis. Ya, ini memang suatu hal yang wajar ya, karena orang Kristen ini mungkin memiliki keyakinan teologis khusus yang memberikan penekanan khusus pada hubungan antara umat Kristen dan umat Yahudi berdasarkan ajaran agama mereka. Yang kedua adalah penghargaan atas akar sejarah bersama. Beberapa ini ya yang berpendapat
orang Kristen ya, ini mungkin menghargai akar sejarah bersama dengan agama Yahudi, mengingat adanya agama Kristen berasal dari tradisi Yahudi. Kemudian yang ketiga, penghormatan terhadap Alkitab Ibrani yaitu Tanakh, yang merupakan bagian dari teks suci bagi kedua agama, dan sebagian besar orang Kristen menghormati dan mengakui warisan rohania dan Alkitab Ibrani atau Tanakh. Dan yang keempat adalah hubungan diplomatik dan sosial. Konteks sosial dan hubungan diplomatik antar komunitas ini dapat memainkan peran dalam bagaimana orang Kristen melihat orang Yahudi. Salah satu indikator yang menjadikan bangsa Yahudi dikatakan sebagai bangsa pilihan adalah mereka itu adalah orang-orang yang cerdas sehingga pantas dijadikan sebagai bangsa pilihan. Nah, untuk jawabannya itu ternyata tidak benar ya untuk menyatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan yang secara inheren diciptakan cerdas dan dapat menguasai dunia. Nah, konsep bangsa pilihan adalah aspek teologis dalam keyakinan agama Yahudi yang merujuk pada janji Allah kepada Nabi Ibrahim mengenai keturunannya. Tidak ada bukti ilmiah atau genetik yang mendukung ide bahwa satu kelompok etnis atau agama secara ilmiah ini lebih cerdas atau memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Intelektualitas dan kemampuan individu tidak dapat diatributkan secara langsung pada faktor-faktor seperti etnis, agama, dan ras, sehingga ini perlu ya untuk menghindari generalisasi dan stereotip yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Setiap kelompok manusia memiliki keragaman dalam hal kemampuan, bakat, dan kontribusi. Dan kesuksesan individu atau kelompok tertentu tidak dapat diukur dengan parameter tunggal seperti agama atau etnis. Lalu banyak yang meyakini kenapa mereka pintar gitu ya. Ini beberapa orang Yahudi telah memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, dan budaya. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini meliputi yang pertama karena tradisi pendidikan. Budaya pendidikan yang vokal dan penting dalam tradisi Yahudi mungkin telah memberikan dorongan besar ya untuk mencapai akademis dan intelektual itu bisa diraih. Yang kedua adalah sejarah perseveransi. Sejarah Yahudi yang penuh dengan tantangan termasuk penganiayaan dan juga persekusi juga. Ini mungkin telah memberikan dorongan tambahan untuk kesuksesan dan ketahanan. Kemudian adalah nilai-nilai komunal. Nilai-nilai seperti pendidikan, kerja keras, dan dukungan komunal ini bisa berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan intelektual. Pendidikan yang mendukung dan akses ke peluang-peluang pendidikan yang baik dapat memainkan peran penting dalam pengembangan kemampuan intelektual, dan juga keterlibatan dalam berbagai profesi dan industri termasuk teknologi dan juga sains mungkin telah menciptakan kesempatan untuk kontribusi besar dalam bidang ini. Meskipun banyak orang Yahudi yang telah mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, penting untuk diingat bahwa ini adalah generalisasi dan tidak mencakup seluruh komunitas Yahudi. Konsep bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan oleh Elohim, nama Ibrani untuk Tuhan, terdapat dalam kitab Ibrani atau Tanakh, yang juga merupakan bagian dari Alkitab Kristen. Nah, salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini dapat ditemukan dalam kitab Keluaran atau Exodus ayat 5-6, yang artinya, sekarang jika kamu benar-benar mendengarkanku dan menepati perjanjianku, maka kamu akan menjadi milikku sendiri di antara segala bangsa. Sungguh, seluruh bumi adalah kepunyaanku, tapi kamu akan menjadi bangsaku sendiri. Nah, ayat ini merupakan pernyataan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa atau Moses di Gunung Sinai. Ayat ini menunjukkan bahwa jika bangsa Israel mematuhi perintah Tuhan dan memegang teguh perjanjiannya, mereka akan menjadi milikku sendiri di antara segala bangsa atau menjadi bangsa pilihan Tuhan. Perlu diingat bahwa sebagian besar referensi dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh, terutama dalam kitab Keluaran atau Exodus, terjadi dalam konteks ketika bangsa Israel berada dalam
keadaan penindasan dan perbudakan di Mesir. Elohim atau Tuhannya orang Yahudi memberikan pernyataan ini kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa selama peristiwa keluar dari Mesir yang dikenal sebagai keluaran dari perbudakan atau Exodus. Pada saat ini bangsa Israel mengalami penindasan dan perbudakan yang berat di bawah pemerintahan Firaun di Mesir. Pada tahap ini Elohim menjanjikan janji dan perjanjian khusus dengan mereka, menegaskan hubungan yang erat dan memotivasi mereka untuk percaya pada janjinya. Pernyataan ini dimaksud untuk memberikan harapan, semangat, dan keyakinan bahwa Elohim akan memimpin mereka keluar dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Peristiwa keluar dari Mesir yang seringkali disebut sebagai Pesah atau Paskah menjadi salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Ini mencerminkan pembebasan dan pemenuhan janji Elohim pada bangsa Israel. Pernyataan-pernyataan dan janji ini memainkan peran penting dalam memotivasi dan memberikan identitas kepada bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan. Oke guys, itu tadi bahasan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada mungkin yang kurang atau perlu ada tambahan, bisa Anda tulis di kolom komentar. Dan akhirnya saya pamit undur diri dulu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye.